Gila banget gak sih baca berita hari ini? Lebih dari 450 aktivis dari 42 kapal, termasuk tokoh politik, ditangkap ketika mencoba menembus blokade ke Gaza. Mereka ditahan di laut. Kapal terakhir Marinette itu dihentikan sekitar 42,5 nautical miles dari pantai Gaza. Ini tuh bukan berita kecil. Ini adalah titik api diplomatik dan kemanusiaan. Betul banget, Rilin. Hal ini tuh bikin geram dan bikin marah seluruh dunia, karena ini tuh soal hidup yang bukan cuma sekedar simbol. Flotilla itu yang bernama Global Smooth Flotilla. Smooth sendiri artinya adalah keteguhan atau resilience dalam bahasa Arab. Dan ini dideklarasikan sebagai misi kemanusiaan dan solidaritas yang mulai terorganisir di pertengahan 2025. Kapal-kapalnya berangkat antara bulan Agustus sampai September. Mereka itu ingin mengirim makanan, obat, tim medis, dan juga menyorot blokade yang membuat warga sipil Gaza kekurangan kebutuhan dasar. Tapi malah tiba-tiba diberhentikan seperti ini. Betul, kamu lihat footage-nya nggak? Orang-orang dengan jaket pelampung, kamera live, lalu tentara naik ke kapal. Ada yang bilang intersepsi ini melanggar hukum maritim. Pihak Israel sendiri bilang kalau mereka itu menjalankan blokade yang sah demi keamanan dan mencegah penyelundupan senjata. Aduh, bikin gerem banget sih. Jadi ada tumpukan klaim lawan klaim. Kita tuh harus bedain ya, mana fakta, mana narasi. Jelas-jelas ini tuh narasi yang dibuat dari fakta yang ada. Ya biasalah permainannya mereka. Iya, bener banget, Rilin. Aku juga geram. Faktanya nih ya, kapal-kapal itu memang dicegat dan penumpang ditahan. Ini tercatat dalam laporan internasional. Organisasi HAM seperti Amnesty International langsung mengecam dan menyebut intersepsi itu tidak sah, serta sebagai upaya yang memperpanjang krisis kemanusiaan di Gaza. Di sisi lain, Israel itu ya konsisten menyatakan alasan keamanan. Tapi ya, kita itu tidak boleh melunak pada fakta. Tapi juga jangan menutup mata pada penderitaan yang jadi latar belakang aksi ini. Ada juga loh, Kamura, laporan soal serangan drone dan kapal yang terbakar sebelum beberapa kapal mendekat. Ini menambah kecurigaan bahwa ada usaha sistematis untuk menggagalkan misi itu. Kalau benar ada aksi semacam itu tuh bukan sekedar penegakan blokade. Ini masuk wilayah yang sangat berbahaya. Nah, itulah dia. Jadi wajar aja kenapa seluruh dunia itu tuh sampai marah dan emosional. Karena ya beberapa hal itu menyatu. Yang pertama, ini soal kemanusiaan. Warga Gaza berada di krisis akut. Yang kedua, ada warga negara asing, tokoh publik, dan legislator yang ditangkap. Negara asal mereka ya ikut bereaksi. Yang ketiga, ada dugaan pelanggaran hukum internasional. Dan yang keempat, ada kemarahan publik karena gambar-gambar langsung dari laut yang menyentuh empati banyak orang. Lihat reaksi pemerintah dan protes di banyak kota. Itu bukan kebutuhan emosional aja, itu adalah tekanan geopolitik. Duh, iya banget lagi, dengerinnya tuh sampai nyesek. Bayangin deh, orang-orang itu yang lapar, luka, dan upaya bantuan yang dicegah. Kita marah karena kita merasa ada ketidakadilan struktural. Blokade yang membuat bantuan itu jadi sulit, dan ketika warga sipil mencoba bantu, mereka juga dihentikan. Itu bikin frustasi sekaligus sedih. Betul banget, Rilin. Kita jangan membiarkan emosi itu, tapi kita juga jangan membiarkan emosi itu jadi tunggal dan sebagai satu-satunya penggerak kita. Emosi itu hanyalah bahan bakar, tapi langkah kita dalam menegakkan keadilan ini juga harus rasional serta efektif. Tapi Kak Murah, terus apa dong yang bisa kita lakuin? Kita tuh di sini cuma bisa mengawasi, kita baca berita, kita cuma marah-marah, donasi iya, kirim bantuan iya, tapi rasanya tuh kayak kurang gak sih? Apa dong yang bisa kita lakuin sebenarnya yang bisa mengubah keadaan supaya mereka itu nggak ditindas terus? Oke, Rilin. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah verifikasi fakta sebelum menyebar menjadi narasi. Kita harus membagikan sumber yang terpercaya. Jangan hanya screenshot aja. Misalnya dari Reuters atau Al Jazeera atau Amnesty, itu memiliki liputan dan pernyataan resmi yang bisa dikutip. Ini mengurangi disinformasi dan memfokuskan tekanan pada fakta. Jadi bukan hanya pada narasi yang dibuat-buat dari fakta yang ada. Yang kedua, dukung organisasi kemanusiaan yang bekerja di lapangan. Kita bisa melakukan donasi ke organisasi yang punya akses dan jaringan lokal. Misalnya UNRWA, ICRC, MSF, Medical Aid for Palestinians. Mereka punya sistem distribusi dan tenaga medis. Kalau kita ingin donasi cepat, halaman darurat di page-nya UNRWA dan ICRC bisa jadi rujukan. Yang ketiga, kita harus melakukan tekanan diplomatik yang terarah. Hubungi perwakilan politik
politik lokal, misalnya anggota parlemen atau wakil rakyat, minta tindakan diplomatik untuk kejelasan status warga negara yang ditahan, jaminan perlakuan manusiawi, dan tekanan supaya bantuan kemanusiaan, aksesnya itu nggak terhambat. Ini konkret dan seringkali efektif. Contohnya ya, seperti pemerintah Australia mengeluarkan pernyataan soal warga negaranya yang ditahan. Yang keempat, kita harus melakukan dukung akses hukum dan pengawalan media independen. Kita bisa membantu kampanye legal untuk menegakkan hak-hak para aktivis, mendukung jurnalis independen yang melaporkan kondisi di lapangan. Transparansi menurunkan kemungkinan pelanggaran HAM impun. Yang kelima, kita bisa membuat aksi solidaritas damai. Hadiri atau dukung protes damai, tanda tangani petisi terverifikasi, atau ikuti kampanye advokasi yang fokus pada solusi kemanusiaan, bukan kekerasan. Aksi-aksi ini bisa menjaga momentum politik. Dan yang keenam, kita bisa bantu bukti dan advokasi hukum. Dukung lembaga HAM dan tim litigasi internasional yang mengumpulkan bukti pelanggaran blokade dan potensi pelanggaran hak asasi. Itu penting untuk jangka panjang. Oke, Kamura. Jadi, kita itu jangan hanya marah-marah di timeline ya, tapi marah kita harus terarah gitu. Oke, aku suka sih bagian itu. Tapi ya kalau misalnya aku mau bagi informasi ini di medsos, sumber apa yang paling aman ku taruh langsung supaya orang itu nggak kena hoax? Kita bisa taruh link berita primer dan pernyataan resmi, misalnya Reuters, liputan Intercept dan Detensi, Al Jazeera yang merupakan analisis hukum maritim, Amnesty yang merupakan pernyataan HAM, dan situs resmi Global Sumut untuk konteks gerakan. Jangan lupa konteks ini bukan hanya soal satu hari, ada sejarah blokade dan krisis kemanusiaan yang mendasarinya. Oke ya, aku mengerti sih Kak. Tapi ngomong-ngomong, Kamura tahu nggak yang paling menghantui itu apa? Ada laporan ICRC dan lembaga medis yang terpaksa mengurangi operasi karena makin berbahaya. Artinya, bantuan di darat itu makin sulit. Itu yang bikin flotila terasa penting secara simbolis. Tapi simbol aja kan nggak cukup ya kalau penanganan medis dan distribusi ini tuh nggak aman. Tepat banget Rilin. Oleh karena itu, kita perlu dua jalur. Yang pertama, tekan agar akses kemanusiaan resmi itu lebih luas dan aman. Yang kedua, dukung inisiatif masyarakat sipil yang menjaga transparansi dan keselamatan. Kita nggak boleh terlalu idealis sampai mengabaikan nyawa yang real di lapangan. Kita juga nggak boleh apatis karena kompleksitas politik. Itu dua kutub yang harus diseimbangkan. Aku setuju Kak Murah. Tapi, kalau misalnya nih ya, kita ingin melakukan tindakan langsung sekarang. Apa sih satu hal paling konkret yang bisa kita lakukan? Oke Rilin, jadi jika kita mau langkah yang lebih cepat dan lebih berdampak, yang paling pertama itu adalah melakukan donasi ke organisasi yang masih aktif di Gaza, seperti UNRWA, ICRC, MSF, dan MAP. Karena uang itu kan makanan, obat, dan juga ambulans. Jadi kalau misalnya kita langsung berdonasi, itu bisa langsung cepat digerakkan dan langsung bisa dilakukan sama pihak mereka. Yang kedua, harus menghubungi wakil rakyat, minta jaminan perlindungan bagi warga negara yang ditahan dan desakan agar akses kemanusiaan dibuka. Yang ketiga, yang paling bisa kita lakukan sekarang ini adalah membagikan laporan yang kredibel, link ke Reuters, Al Jazeera, atau Amnesty. Jangan hanya share spekulasi aja. Karena ya, ketika kita memperbanyak membagikan link berita, memperbanyak repost, itu bisa menguatkan algoritma sosmed untuk menaikkan berita-berita seperti ini. Jadi semua mata dunia itu akan sadar. Jadi ini tuh bisa mempercepat tekanan kepada pihak politik agar bisa melakukan tindakan untuk mengecam tindakan Israel itu. Oke, Kamura, terakhir nih, aku rasa ya, kalau misalnya kita marah, kita sedih, kita takut, kayaknya kita nggak boleh lupakan soal pengertian sumut itu sendiri. Sumut itu adalah soal keteguhan. Mereka yang berangkat itu menunjukkan satu bentuk keteguhan. Kita di sini tetap mencoba membentuk keteguhan kita sendiri. Kita tetap kritis, tetap empatik, dan tetap bertindak. Itulah caranya menghormati kemanusiaan. Betul banget Rilin, yang namanya marah itu wajar, emosi itu wajar. Tapi, marah yang jadi langkah itulah yang mengubah proses jadi peluang kemanusiaan. Kita jaga akal, suara, dan hati. Jangan biarkan silau headline membuat kita lupa korban yang nyata. Oke semuanya, sampai jumpa di Pokir, Podcast Sesat Mikir selanjutnya.